Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Zabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres, dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabat, anaknya. Yang keempat, untuk bulan yang keempat, ialah Asael, saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Zebaja, anaknya. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima, untuk bulan yang kelima, ialah Samhut, orang Yizrah, panglima itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam, untuk bulan yang keenam, ialah Ira, anak Ikes, orang Tekoa. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh, untuk bulan yang ketujuh, ialah Heles, orang Peloni, dari Bani Efraim. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan, untuk bulan yang kedelapan, ialah Sibkai, orang Husa, dari orang Zerah itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan, untuk bulan yang kesembilan, ialah Abiezer, orang Anatot itu, dari Bani Benyamin. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-10, untuk bulan yang ke-10, ialah Maharai, orang Netofa, dari orang Zerah itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-11, untuk bulan yang ke-11, ialah Benaya, orang Piraton, dari Bani Efraim. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12, untuk bulan yang ke-12, ialah Heldai, orang Netofa itu, keturunan Otniel. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel. Untuk orang Ruben, ialah Eliezer bin Sikri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon, ialah Sefaca bin Maaka. Untuk suku Lewi ialah Hasabia bin Kemuel. Untuk keturunan Harun ialah Zadok. Untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar ialah Omri bin Mikael. Untuk suku Zebulon ialah Yismaya bin Obaja.
Untuk suku Naftali ialah Jerimot bin Azriel. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Azazia. Untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakaria. Untuk suku Benyamin ialah Yaasiel bin Abner. Untuk suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah. Sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab, anak Zeruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya. Sebab oleh karena hal itu, orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian, jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi persediaan raja ialah Azmawet bin Adiel. Dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung, ialah Yonatan bin Uzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang, yang harus mengusahakan tanah, ialah Ezri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur, ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur, ialah Zabdi, orang Shifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit, ialah Baal Hanan, orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak, ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron, ialah Sitrai, orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah, ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta, ialah Obil, orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina, ialah Yehdeya, orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis, orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar. Panglima raja ialah Yoab. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan dalam kehidupan. Dari kitab 1 Tawari 27, mengenai panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Daud sudah mengatur mengenai pembagian tugas dalam melaksanakan ibadah di bait Tuhan. Juga dia mengatur mengenai pemerintah daerah, lingkungan istananya. Semua diatur pembagian tugasnya dengan rapi dan baik. Ini contoh buat orang-orang Israel
yang pulang dari pembuangan Babel, dan juga bagi kita umat Tuhan Yesus Kristus, bahwa segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Atau dari 1 Korintus 14 ayat 40 dinyatakan, dalam kehidupan kita semuanya harus dilakukan dengan baik dan teratur, demi berguna bagi banyak orang, tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Kali ini kita lihat ada 4 bagian besar apa yang diatur Daud. Pertama, mengenai pasukan yang bertugas menjaga dan melayani raja per bulan. Ada masing-masing pasukan setiap bulannya berjumlah 24.000 orang dengan satu pembagian tugas. Bulan berikutnya digantikan oleh pasukan rombongan yang lain. Jadi selama 1 tahun mereka bertugas, satu rombongan itu 1 bulan. Mereka melayani seperti tenaga kerja bakti untuk kepentingan negara. Yang kedua, Daud juga mengatur mengenai kepala-kepala suku di Israel. Ada 13 kelompok tercatat, dimasukkan juga orang Lewi, dimasukkan juga keturunan Harun. Suku Manasye disebut 2 kali, separuh-separuh, dan juga suku Efraim. Tetapi tidak tercatat mengenai suku Gad dan Asher, anak-anak Israel dari budaknya Lewi. Pengangkatan kepala-kepala suku ini menunjukkan pola awal peraturan ketatanegaraan. Lalu Daud membagi rombongan ketiga, orang-orang yang bertugas mengawasi berbagai bidang yang ada hubungannya dengan kesejahteraan raja dan istana. Contohnya mandor di gudang makanan, pengawas di kebun-kebun anggur. Mereka adalah orang-orang yang bertugas mengawasi harta milik raja dan istana. Dan juga yang terakhir dicatat mengenai para penasehat raja, orang-orang yang bertugas memberi nasihat, masukan, pertimbangan kepada raja sebelum mengambil keputusan. Jadi peranannya sangat penting. Pembagian tugas seperti ini menunjukkan Daud mengatur semuanya secara tepat, manajemen pemerintahan yang baik. Jadi di dalam hidup kita pun kita harus minta hikmat dari Tuhan untuk bisa dengan bijaksana mengatur kehidupan, dan minta hikmat dari Tuhan untuk bisa menguasai diri dengan benar, agar hidup kita maksimal bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Hikmat dari Tuhan itu yang kita rindukan. 1 Korintus 14 ayat 40. Tuhan Yesus memberkati.